Sejauh ini alhamdulillah baik aja. Kesibukan sekarang lagi mungkin menjalani Kemarin kegiatan lagi apa? ada project kecil kan sama brother kosan. Jadi semoga projectnya berjalan lancar, terus teman-teman senang sama kliennya. Pasca kemarin sudah putusan nih, menanggapinya gimana? Aku udah diinfoin sama lawyer pendamping dari aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima, dikabulkan sama ketua majelis. Jadi tinggal tunggu ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan, nanti belum dikabarin soalnya. 2 minggu lagi katanya. Katanya mungkin begitu. 2 minggu lagi. Berarti sendiri harus hadir ya, untuk membacakan ikrarnya sendiri harus hadir ya? Iya betul, harus hadir. Dari mana akan hadir? Insya Allah kayaknya kalau memang diharuskan hadir, saya akan hadir. Mungkin kenapa kemarin nggak datang? Harta gono gini yang nggak disebutkan dalam persidangan gimana? Nggak ada harta gono gini, semua yang Neng punya itu punya dia. Mas Angga katanya udah dibeliin itu ya, apa kado mobil sebenarnya? Nggak ada. Kalau misalnya Neng memberi sesuatu, ya alhamdulillah aku terima. Cuman kalau misalnya kendaraan, kayaknya nggak ada. Mas Tapi, perihal isu yang katanya memasukkan syarat itu seperti apa nih, Mas? itu apa, tanda tangan ya? Iya, Tanda betul. kontrak ya. Ya, memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku 2 pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat, karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah diblok udah lama. Diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Oh, berarti karena pekerjaannya, Mas? Hanya pekerjaan saja. Tidak ada misalnya kalau gini, kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan, tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesaikan gitu, dibicarakan aja baik-baik. Tapi memang ada keinginan dari Kak Angga untuk memberitahu gitu kan, karena kan sebelumnya udah diblok gitu, terus tiba-tiba ada pekerjaan. Aku pasti komunikasi sama pekerjaan itu memang masih dalam proses. Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan. Nah, komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim, diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual. Baru aku ajukan ke klien. Mas Angga menanggapi pernyataan Mami DPN tadi pagi sudah bersuara perihal kekecewaannya terhadap dirimu. Emang gimana? Aku nggak lihat sih. Perihal ini soal mulai dari uang yang masuk, segala macam dan ruang terbuka. Dibilang mohon maaf mencuri harta dan Gimana sih, sebagainya. Gini, biasanya kalau misalnya kita kalau manajer itu bilangnya apa ya, bukan menjual ya kalau kayak gitu ya, memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta, mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau misalnya dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, aku kembalikan. Dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Disindir perihal mencuri harta gitu gimana Kalau sih? mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Ada kekecewaan nggak sih Mas mungkin? Aku enggak lah ya. Gini, aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta, karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Ada upaya nggak sih Mas mungkin untuk ketemu langsung untuk membicarakan masalah ini? Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu, akses aku ke temu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya tidak diizinkan. Jadi aku suruh asisten yang nganterin, di mana nanti dianterin Pak, katanya gitu.
kemarin Katanya nggak sempat Kangga kata- sendiri yang tidak mau memberikan alamat. nggak mau ngasih alamat katanya. Bukan mau ditunjukin chattingnya asistennya, nih ada, aku bukan mau tidak mau ngasih alamat, lebih baik kita bertemu di luar. Kan nggak apa-apa kalau ketemu di luar, si asisten juga mau bawain barang-barang kan kejauhan kalau tempatku gitu. Mas Angga, artinya di tengah perceraian kan maunya baik-baik saja, Baik-baik tapi saja. pada akhirnya ini banyak yang ke-blow up perihal yang tidak baiknya nih, perihal mungkin aib ya dalam tanda kutip. Ya. Gimana sih Mas Angga? Inilah Mbak, aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ya aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ada kekecewaan nggak sih? Kalau kecewa enggak lah ya. Kalau kecewa tuh lebih ke kayak apa ya, penyesalan hati gitu yang tersakiti. Kalau aku nggak kecewa ya, gimana ya cara menyikapinya. Kalau aku salah ya aku minta maaf gitu. Ada upaya memperbaiki komunikasi mungkin Mas? Kalau dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuman kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget, malahan ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa memaksa. Ada rasa sesal nggak mungkin karena mungkin setelah perceraian ini justru hal-hal yang tidak baik ini yang muncul gitu? Oh, enggak ya. Sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, kan itu ada. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta, oke, udah saya berikan 150, saya ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ngambil haknya, karena kan saya dealan dari awal sama Mbak Dewi 150, baru ngambil haknya. Mas, hubungan sama keluarga besar Mbak Dewi seperti apa sih kan? Aku baik sama Mas Bin, baik sama Mas Fatur juga, alhamdulillah. Ya kalau aku mah sama yang lain kan gak ada masalah. Apakah sudah ada omongan keluarga perihal masalah ini akhirnya Mbak Dewi Kak, kayaknya belum deh. belum ada yang komunikasi apa sih? Ya kalau aku sih kalau mau ada yang bicarakan sih nggak apa-apa bicarakan aja. Kalau aku mah nggak pernah melarang dan nggak pernah menutup diri ya. Berarti hal ini merupakan salah satu alasan perceraian juga atau seperti apa? Enggak. Finansial sih Mas katanya. Apa? Perihal finansial faktor utamanya diri. Kalau aku rasa sih bukan. Karena kan dari aku pihak penggugat ya. Kalau dari aku sih bukan itu masalah. Aku tekankan sekali lagi. Gitu. Jadi apa? Ada deh. Mas, itu di blok nomornya sudah dari berapa lama sejak dari tahun Sebulan pertama bertengkar 2 bulan lah, ada 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang udah hampir mau 3 bulan. Kamu Yang yang membuat Mbak Dewi status ya? Duda ini gitu pelajaran yang diambil mungkin dari kemarin. Pelajarannya harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati dalam bertindak. Harus bisa lebih mengerti pasangan, harus bisa mengerti karakter, karena terkadang kita masih punya egois. Kita misalnya contoh, aku kalau nggak ngerti, aku pengennya diperhatikan, ngertiin terus ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita mengerti, pelajaran-pelajaran seperti itu. Mungkin untuk nanti suatu saat pasangan aku ke depannya aku akan lebih mengerti, dan begitupun pasangan beliau ya. Aku harap sih pasti yang terbaik. Kalau misalnya beliau doain aku nggak baik ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Berarti tidak akan menutup hati ya Mas? Siapa aku? Jangan dong, kalau ditutup hatinya ntar Mas kapok sama artisnya Mas? enggak lah. Kalau untuk Yang menarik nih setiap podcast selalu ada bahasa ungkapan bercerai dan bercerai. Akhirnya ini sebuah kebuktian. Gimana? Omongan itu kan kalau kita mau berucap yang baik-baik saja, jangan berucap yang kurang bagus. Kalau misalnya ada omongan dari aku tentang
pertengkaran selalu minta bercerai, akhirnya kebukti gitu. Aku sih mungkin emosi, ya namanya emosi, aku tidak mau menyalahkan, tapi pada akhirnya aku tahu alasannya beliau kenapa meminta untuk bercerai dan berpisah gitu. Ya sudah, karena kalau misalnya aku lanjutkan kayaknya tidak akan baik untuk keduanya. Mas kata selama masa pernikahan nggak pernah bisa marah nih sama Aku ya, kalau marah sih pernah, itu manusiawi, cuman kalau marah yang hebat sampai kayak kemarin ini kayaknya nggak pernah. Aku selalu berusaha untuk gimana caranya kita baik-baik aja deh, ya udahlah nggak usah diperpanjang, biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kali ini kayaknya aku udah marah sama dia gitu pada saat itu, makanya akhirnya tidak bisa diperbaiki sampai sekarang. Marahnya kenapa sampai hebat begitu? Jadi Kak, kalau untuk pisah rumah sudah dari kapan sih? di saat bertengkar Dari di hari 2 bulan juga, itu? iya. Kak, tempo lalu ayah sempat bilang juga kalau AA tuh sebenarnya masih sayang gitu sama mami itu gimana? Kalau aku mah nggak munafik ya, cuman mungkin lebih ke kayak saudara aja sekarang saya seperti saudara, rindu seperti saudara. Kalau aku mah nggak gimana ya, aku nggak pernah fake gitu. Kalau suka kalau enggak. Dan aku nggak pernah mau diajak settingan itu. Karena Tapi sering sebenarnya- perasaan pasti. Tapi sebenarnya masih ada rasa sayang ke mami Devi atau? Saya sebagai saudara. Kak, berarti udah pisah rumah nih, mungkin sekarang ngekos atau gimana sih? Kak? Aku Iya. iya tinggal di rumah kos. Rumah kos, aku tinggal sendiri di sana. Kalau buat aku pribadi sih cukup. Karena yang mau ngapain mewah-mewahan, ya kan? Biaya besar, bergayalah sesuai isi dompetmu, kan selalu kayak begitu ya kan. Kalau kita nggak punya ngapain gaya-gaya. Tapi bener nggak pas keluar dari rumah Kak Devi sendiri gitu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Alasannya kenapa, Kak? Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja, ya barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Aku hanya ikut menikmati fasilitasnya, tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh mobil mewah, rumah mewah, ataupun apa ya, mungkin fasilitas barang-barang mewah yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu ya aku bawa. Tapi kalau misalnya beliaunya minta jangan bawa yang ini, ya enggak apa, aku nggak bawa. Ini kan barang-barang masih ada di sana. Ketika mau dikirim, apakah nanti diterima atau enggak? Ya aku terima dong. Aku terima apapun kondisi barangnya, ya aku akan terima. Kalaupun ada barang pemberian, ya aku anggap itu sebagai kenangan. Kalau misalnya ada barang-barang yang harus dikembalikan, nggak apa-apa. Berarti siap membangun dari nol Aku mah lagi? dari nol boleh, dari mana juga oke. Oke. Ya, Kayak pom bensin dong. sehat selalu ya. Mas Angga konten